Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 yang banyak dibahas para mubalik dan asatidz, para ulama baik secara lisan maupun tertulis, tentang ciri-ciri orang yang benar imannya. Kalau kita baca pendapat mufassir, perbedaan antara alladzina amanu dan al-mu'minu atau al-mu'minun, jamak dari mukmin. Letak bedanya menurut mufassir, kalau alladzina amanu itu tertuju kepada seluruh orang yang beriman, baik imannya itu rendah, imannya itu sedang, ataupun imannya itu tinggi. Ternyata Bapak Ibu, iman ini ada bertingkat-tingkat ya. Ada yang tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Kalau ditanya susah juga kita jawabnya, Pak. Kok dulu nan bertanya iman apa, rendah, sedang, atau tinggi? Bari itu menjawab. Ya. Boleh jadi mungkin yang banyak menjawab pasti iman aku rendah.
Karena kalau dikatakan tinggi berat ya. Tapi kalau al-mu'minu atau al-mu'minun, jamak dari mukmin, itu adalah orang beriman yang imannya itu baik atau benar. Ya, kalau baik atau benar berarti kalau tadi ada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, berarti kan al-mu'minu itu berada pada kedudukan yang tinggi dia tuh. Ya. Tidak ada lagi di atas itu kan. Itu. Maka malam hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali mengevaluasi diri kita. Apakah kita layak disebut orang yang benar imannya? Lawan benar salah Pak, tapi kita tidak berani juga mengatakan kalau tidak benar berarti salah, tidak juga. Karena kan tingkatan iman itu ada rendah, ada sedang, ada tinggi gitu. Ya kalau iman kita tidak benar, kalau di sini kan disebut nanti di ayat yang keempat itu Bapak Ibu, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang mukmin yang benar imannya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda ini dalam kehidupan kita, berarti kan tidak benar iman kita tuh. Tapi tidak pula dikatakan salah Pak, karena tidak ada bahasa iman salah di sini. Yang ada rendah atau sedang, gitu ya. Jadi evaluasi kita Bapak Ibu berkaitan dengan keimanan kita, apakah iman kita benar atau tidak, gitu ya. Tidak dalam pengertian rendah ya, atau sedang. Evaluasi diri. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang imannya benar itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hati. Tentu tidak sama dengan bahasa takajud atau tasyiro. Sebab kadang-kadang Bapak Ibu ada pula bahasa takajud atau tasyiro. Contoh saja umpamanya nama istri kita Bapak disebut orang, itu tasyiro dari orang. Bapak nama orang rumah awaknya sabit-sabit, itu tasyiro, takajud. Tapi kalau bergetar hati ini kata ulama karena dua hal. Yang pertama karena cinta, yang kedua karena takut. Ya. Makanya Buya Hamka pernah juga perkataan beliau kita sampaikan dalam ceramah kita sebelumnya Pak. Untuk melihat baiknya iman seseorang, itu pendapat beliau. Tentu dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk melihat baiknya iman seseorang, lihat ketika azan berkumandang. Karena kalau azan berkumandang itu kan nama Allah yang disebut itu Pak. Allahu Akbar, kan nama Allah itu. Ya kan? Dia datangi apa enggak sholat itu? Kalau didatanginya sholat tersebut, ya berarti kan ambil wudhu, ditinggalkannya pekerjaannya Pak, sholat dia. Benar imannya itu. Tapi kalau tidak ditinggalkannya Pak, aktivitasnya, padahal bisa ditinggalkan, tidak dipenuhi panggilan azan tadi, berarti tidak benar imannya itu. Itu kesimpulannya begitu. Ya, ini berkaitan dengan iman benar. Menurut Bapak Ibu, benar tidak iman seorang tukang Pak? Alah azan orang buat tukang dulu. Siapa yang berani mengatakan benar iman tukang itu? Lah azan orangnya toko-toko juga Pak, tungtang-tungtang. Di mana letak benarnya iman Pak? Di mana letak benarnya iman Bapak Ibu? Ya. Orang sudah azan Pak, ini mengalir. Nah, di mana letak benarnya iman? Bisa Bapak Ibu menjamin benar iman orang Pak? Lah azan Pak, hanya mengalir. Jalan juga mengalir. Nyetrimo juga Pak. Tidak nyutingkan. Nah, di mana letak benarnya? Ya kan? Kecuali kalau belajar ya. Kalau belajar ini ternyata Bapak Ibu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau pendapat Syekh Al-Utsaimin menunda
sholat dengan sebab menuntut ilmu, pendapat beliau kalau mendatangkan mudarat, lanjutkan menuntut ilmu itu dulu. Kalau mendatangkan mudarat, nanti di akhir tetap dengan teman-teman yang belajar tadi sholat berjamaah. Itu pendapat beliau. Cuman saya belum dapat penjelasan mudaratnya seperti apa gitu Pak. Mudaratnya seperti apa? Saya memahami mudarat itu mungkin begini Bapak Ibu. Kalau tidak diselesaikan menuntut ilmu itu, khawatir ilmu itu tidak sampai. Because selesainya sholat Pak blank, lalu mustrakir sama. Nah, mungkin itu mudarat yang beliau maksud. Jadi kalau memang mudarat, lanjutkan saja menuntut ilmu. Nanti selesai menuntut ilmu, ajak teman-teman yang lain sholat berjamaah. Itu pendapat Syekh Al-Utsaimin. Cuman kan balik, ya kadang-kadang tidak mudarat Pak, lata biasa sebenarnya. Di kajian mudarat tidak terbiasa. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi pernyataan Buya Hamka itu Pak. Kalau ingin melihat orang Islam, Bapak Ibu kan sering dengar itu, lihat saat Idul Fitri. Nah, itu nampak orang Islam. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihat ketika sholat subuh berjamaah, itu dan beriman. Nah, itu dari mana datangnya itu Pak? Tentu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau ingin melihat orang Islam, lihat di saat Idul Fitri, banyak. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihat di sholat subuh berjamaah. Itu, ya, itu benar imannya. Benar imannya. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memang ada sebuah hadis yang sering dibaca Bapak Ibu. Walaupun hadis ini dinilai dhaif, tapi pendapat ulama secara matan sahih dia. Kan itu kan. Apa hadisnya? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa imannya itu benar. Jadi ada bahasa terbiasa Pak. Kalau sekali-sekali itu tidak terbiasa tuh Pak. Sekali-sekali, sekali seminggu, sekali 3 hari itu tidak terbiasa itu Pak. Yang ya'tadul masajid itu kalau dicontohkan di sholat pendapat ulama ya 5 waktu Pak. Itu baru disebut terbiasa, itu biasa dia gitu. Ya, ini fokus kepada kaum laki-laki ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu kan masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini kaum laki-laki. Ya. Itu yang disebut ya'tadu. Ya'tadu itu kan sudah melewati 2 tingkatan gitu Pak. Saya pernah sampaikan, ketek taraja-raja, gadang tababawa, lagaik berubah tidak. Ini yang ya'tadu. Jadi orang yang terbiasa sholat berjamaah itu Bapak Ibu, saya yakin itu sudah ada proses yang dilalui gitu Pak. Yakin saya. Ya, mulai dari memaksa diri, ya, ketek taraja-raja, gadang tababawa, sehingga hari ini Pak, tidak ada sholat yang didirikannya kecuali berjamaah di awal waktu di masjid. Karena kebiasaan. Ya, tadi. Kalau orang baru pensiun, Pak, lalu berusaha untuk bisa, itu berarti baru mulai beraja-beraja tuh, Pak. Alah pensiun baru kan menjaga sholat 5 waktu. Itu baru level 1, Pak. Beraja-beraja baru. Karena sebelum pensiun, sholatnya terbengkalai, Pak. Sholat 5 waktu itu tak jago loh. Kadang zuhur jam 2, kadang asar jam 5. Tapi ketika pensiun baru ada waktu, Pak. Beraja-beraja. Mudah-mudahan setelah ketek beraja-beraja itu tak bau-bau, lagai berubah tidak. Mudah-mudahan prosesnya tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu. Dan nanti memang sekali lagi Bapak Ibu menjadi sebuah kebiasaan. Ya'tadul masajid. Itu menunjukkan bahwa iman seseorang itu benar. Ya. Jadi ada bahasa getaran. Jadi getaran itu sekali lagi Bapak Ibu tidak sama dengan tasyirok atau takajud. Sebab banyak orang tasyirok atau takajud, Pak, tapi tidak jauh sampai ke Mas Haji. Banyak tasyirok, Pak. Oh ya, Hasan orangnya. Oh ya, Hasan. Tasyirok ya. Tapi tidak ada rasa takut dan cinta itu.
Saya sempat dalam kajian Bapak Ibu mencontohkan ada seorang syekh Pak, ketika ibunya menelpon, ini kan sedang live nih Pak, ibunya nelpon, minta izin ya Pak, afwan, ummi tatalafan, ibu saya menelpon, minta izin ya Pak, diangkat. Karena kalau ibu menelpon Pak, rasanya tidak bisa kalau tidak diangkat Pak. Ibu ya yang mengandung 9 bulan 10 hari kan, membesarkan, diangkat telepon. Lai ibu Pak, ketek yang lain sudah. Sekarang Allah yang memanggil kita Pak, dak ketek yang lain Pak. Logikanya begitu Pak. Lai ibu nan menelpon acara-acara live Pak, internasional Pak, ketek sudah itu. Ibu saya nelpon. Kenapa ketika Allah memanggil kita, kita tidak bisa mengecilkan dunia ini? Kenapa? Bapak tidak bisa. Ya. Apa seolah-olah nikmat yang Allah berikan melalui ibu itu lebih besar, sehingga ketika ibu kita bisa, tapi ketika Allah memanggil kok tidak bisa? Harusnya kan tidak demikian Pak. Kalau ibu memanggil kita penuhi panggilannya, kalau Allah memanggil lebih lagi kita memenuhi panggilannya. Karena ini kan berbicara tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai. Saking banyaknya nikmat. Ini ayat yang satu itu Bapak Ibu udah main-main itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bagi orang yang paham Pak, ya, maka akan memotivasi dia mampu Pak memenuhi panggilan Allah. Cuman saya kritisi juga Pak, ada komentator bola yang tiap sebantai itu nyoba-nyoba, aku tidak tahu apa maksudnya. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai? Tapi kok ulang ulit Pak, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai? Ayo oper gol. Pak kok itu nyoba-nyoba, tidak tahu apa maksud komentator tadi Pak. Sehingga salah satu komentarnya Pak, sepanjang pertandingan itu ayat ini dibacanya. Tapi memang bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai? Kalau bapak-bapak pencinta bola itu akan mendengar itu. Ada salah satu komentator, Pak itu aja bisa begitu. Cuman menurut Ambo tidak tepat bola. Ya. Masa itu yang disebut tiap sebentar, apa maksudnya itu kan? Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati itu ada takut, ada cinta. Sama dengan turunnya ayat berkaitan dengan berhijab bagi kaum perempuan. Berarti awalnya kan belum berhijab itu Pak. Berarti sebelum turun surat Al-Ahzab ayat 59, perempuan belum menutup aurat. Ini pemahaman mufassir. Belum menutup aurat. Mungkin ada kebiasaan Arab saja yang boleh jadi seperti menutup-nutup dari debu saja, Allah a'lam. Nah, turun surat Al-Ahzab ayat 59 kan Pak. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, kan itu. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, ya, anak perempuanmu, wanita-wanita mukmin. Jadi wanita-wanita yang imannya benar. Ya kan? Julurkan pakaianmu atau jilbabmu itu kemana? Ke dadamu kan? Apa yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu? Perempuan-perempuan yang mendengar firman Allah itu Pak, bergetar hatinya. Ada cinta, ada takut, maka apapun yang ada di dekat mereka Pak, nyuambil kain itu Pak, nyusauk saja. Itu baru disebut bergetar Pak. Iko ayat yuk sebata dibaca Pak, nan rabu kita buka yuk. Iko ayat yuk sebentar disampaikan ulama Bu, tapi kok rambut ibu kelihatan juga gitu. Di mana letak getaran hati itu gitu? Nah, itu yang bergetar Pak. Bergetar itu bukan tasiro atau tahajud Pak, tapi kemampuan memenuhi panggilan Allah, kemampuan untuk menjalankan seruan itu Pak. Ketika memang perempuan wajib menutup auratnya ibu, maka makna getaran hati kata ulama, tutup aurat itu. Baru betul imannya itu. Baru betul. Saya tidak mengatakan salah imannya tidak berhijab ya.
Tapi iman ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ya kan? Coba bayangkan. Itu salah satu contoh. Ya, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama kan kepada bapak-bapak juga, untuk memerintahkan istri juga, anak-anak perempuan kita juga untuk menutup aurat. Ya. Itu wujud apa? Takut dan cinta bergetar. Bergetarnya. Ya. Sama satu lagi dulu Bapak Ibu pernah kita contohkan. Ada seorang sahabat yang baru menikah, malam itu malam pertama. Malam pertama, Pak. Tiba-tiba datang panggilan jihad. Panggilan jihad. Bergetar hatinya. Padahal itu malam pertama. Ditinggalkannya istrinya, Pak. Pergi dia berperang. Padahal belum mandi wajib. Belum sempat mandi wajib, Pak. Cuman panggilan jihad itu datang. Bergetar, ada rasa cinta dan takut. Pergi dia, Pak, berperang. Ditinggalkannya istrinya, mandi wajib belum, mati di medan perang. Apa yang kita baca dalam riwayat? Para malaikat sedang memandikannya. Kata Nabi, para malaikat sedang memandikannya. Itu yang bergetar tuh di situ dia, Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bergetar bukan dipahami tasiro atau takajui, tapi ada rasa takut, cinta. Ya, yang menyebabkan kita mampu kemudian memenuhi seruan Allah di situ dia, Pak. Tapi Bapak Ibu akan baca juga nanti sebaliknya, kata ulama. Apa arti sebaliknya begini? Ketika kita melihat ada dosa dan maksiat, maka getaran itu juga termasuk memenuhi seruan Allah untuk meninggalkannya. Sederhana sekali contoh di HP. Kan ada nanti terkadang, Pak, tanpa kita sadari kan muncul saja tuh. Nah, ada enggak rasa takut atau apa tuh, Pak? Dengan sebab takut tadi, maka kita skip. Dan ini yang saya tonton. Kamu nonton yang elok-elok saja, yang buruk kok, baiklah. Itu maknanya juga benar imannya, Pak. Di mana letak benar iman, Pak? Ada padusi tidak membaju nyecalik. Itu tidak benar imannya. Yang benar iman tuh kalau ada perempuan muncul saja di layar HP kita, Pak. Maka bagaimana? Skip saja. Kan kita tidak bisa juga mengelak dari hal-hal seperti itu. Kadang ceramah-ceramah Ustadz, Pak, ditonton iklannya pun kadang auratnya terbuka. Skip iklan tuh. Nah, bukan ini yang saya tonton. Muncul iklan, Pak, bukan ini yang saya tonton. Itu juga termasuk bahwa iman orang itu benar. Karena ada bahasa bergetar hati itu, Pak. Takut kan? Kalau engkau ditonton dosa. Nah, rasa takut itu yang membuat kita mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berkaitan dengan iman yang benar, ya. Ada getaran dia, ada getaran. Semoga Bapak Ibu bergetar hati itu ada pada kita, ada, ya, sehingga kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang imannya benar itu. Ya. Memang banyak yang dicontohkan itu ke sholat, banyak dicontohkan ke sholat oleh para ulama, karena kan berkaitan dengan adanya nama Allah yang disebutkan, Allahu Akbar itu. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu pernah kita bahas dulu, ya, atau para ulama juga membahas kemampuan untuk menjaga sholat sampai 40 hari itu kan tidak tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, ya, walaupun ada yang mengatakan dhaif, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula. Siapa yang sholat selama 40 hari tidak pernah tertinggal takbiratul ihram sekalipun dengan imam, kutiba lahu bara'atan. Dia akan dapat 2 kebebasan. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat kemunafikan. Itu yang disebut tadi, Pak. Orang yang benar,
orang yang terbebas dari sifat kemunafikan. Kalau masih ada sifat kemunafikan berarti belum benar imannya, kan gitu. Ya. Karena kan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua, Pak. Ya, sholat berjamaah itu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat isya. Nah, jadi kalau kita kemudian mampu menjaga sholat 40 hari lamanya, selalu dapat takbiratul ihram dengan imam, ada kebebasan dari sifat kemunafikan. Ya, ini dihasilkan oleh Syekh Albani. Tapi adakah di antara kita yang mengamalkannya? Pertanyaan di situ. Ada enggak yang mengamalkan? Ini disampaikan Syekh Albani, Pak. Hasan, bisa diamalkan. Ya, boleh jadi bapak ibu, terutama kaum bapak, ada yang mengamalkan dengan cara menyilang tanggal per hari, Pak. Senin subuh dapat takbiratul ihram dengan imam, zuhur dapat, asar dapat, maghrib dapat, isya dapat, checklist sehari aman. Besok subuh dapat, zuhur dapat, asar dapat, maghrib dapat, 2 hari. Dia 40 hari, Pak. Rupanya di hari kelima balik, Pak, tinggal aja silang, ulang lagi. Apakah ada yang rugi? Tidak ada yang rugi, Pak. Karena itu bisa memotivasi kita, Pak, untuk bisa cepat datang sholat berjamaah. Itu motivasi, Pak. Cepat sholat berjamaah. Sebab kalau terlambat, bisa-bisa tidak dapat takbiratul ihram dengan imam, Pak. Maka ini memotivasi kita, terutama bagi kaum laki-laki, untuk cepat ke masjid. Karena di kajian kita sebelumnya ada orang, Pak, yang memang hobi menunggu kamat. Lah kamat, Pak, baru keluar. Kalau lah kamat baru keluar itu tidak dapat takbiratul ihram di imam, Pak. Ini tunggu kamat. Ada kejadian Bapak Ibu, ya. Orang tersebut keluar dari rumah, Pak, asar, berpas-pasan dengan jamaah yang keluar dari masjid. Terkejut, lah selesai sholat kira aja. Rupanya beliau menunggu kamat, Pak. Biasanya di komplek kami kalau azan itu keluar, kamat masih keluar juga, Pak. Tapi ketika sholat sudah masuk ke dalam, karena imam sholat itu bukan untuk orang di luar, untuk orang di dalam lagi, Pak. Ini yang di luar tuh azan, cek. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kamat itu juga bukan untuk orang di luar, kamat itu untuk orang yang di dalam, Pak. Jadi yang keluar tuh azan saja sebenarnya, pendapat sebagian ulama, azan saja. Tapi di kita azan dan kamat itu keluar, sholat ke dalam. Dan itu memang banyak, Pak, hikmahnya. Apalagi kalau di komplek yang masjid musola dekat-dekatan, Pak. Ini pernah kita bahas juga. Kau indah Al-Fatihah tetangga sebelah, Pak, jalih tadana kalau saja awal. Makanya pernah kejadian di satu masjid, Pak, jamaah itu mengaminkan imam tetangga sebelah. Coba bayangkan ya, Pak. Barak karihnya Al-Fatihah tetangga sebelah tuh, Pak. Corong itu. Ya, walat dolim gitu, amin gitu jemaah. Padahal imam sebelah itu. Ya, nah itu yang mungkin perlu ada kesepakatan. Kalau masjid musola ini dekat-dekat, Pak. Tapi kalau jauh-jauh, model di kampung cie masa di Pak, kasih turun saja kan. Dadona kata gaduh, iko komplek daki-daki, Pak. Saji musola, masaji musola lah keluar sama itu, Pak. Coba bayangkan, kacau bacaan ini semua, Pak. Awak sholat ikut ayat ikut tadang sholat itu. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kan perlu ada kesepakatan, ya, demi kenyamanan kita beribadah. Karena Nabi saja, Pak, mendengar ada jamaah di belakang beliau, Pak, sedikit saja terdengar, Nabi tidak suka, Pak, karena terganggu. Laisa kete sekadang, Pak, di belakang Nabi marah Nabi. Iko ndak sakit, dalam apa luka dia sama. Pakai ndak corong boyo kasih. Mungkin sekali lagi kesepakatan. Ya, demi apa? Demi kebaikan ibadah kita dan ibadah saudara-saudara kita. Mungkin ke situ. Baik, Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi poin yang pertama, orang yang imannya benar itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah ada getaran dalam hati berupa takut dan cinta yang membuat orang tersebut mampu untuk memenuhi seruan Allah tersebut. Poin satu. Yang kedua,
Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang imannya benar itu, ya, di dalam surat Al-Anfal ini adalah apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Makanya iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu naik dengan sebab ketaatan, iman itu turun dengan sebab kemaksiatan. Makanya kalau berbicara iman naik, berarti orang-orang yang benar imannya itu, Pak, orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, sehingga yang mewarnai kehidupannya itu adalah ketaatan, sehingga ketaatan itu membuat imannya itu bertambah. Bukan berarti orang beriman itu tidak pernah berbuat salah. Kalau ada orang beriman tidak pernah berbuat salah, berarti bukan manusia dia itu, Pak. Karena Nabi saja bersabda, kullu bni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, kan itu. Sebaik-baik setiap anak Adam itu berpotensi berbuat salah. Ya. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Maka berbicara orang yang imannya naik bukan berarti tidak pernah berbuat salah, Pak. Tapi kan pernah kita bahas, kalau dia berbuat salah kepada Allah dia bertobat, kalau berbuat salah kepada sesama manusia dia minta maaf. Sehingga imannya bertambah dengan sebab bertobat, imannya bertambah dengan sebab memaafkan. Jadi jangan disebut tidak pernah berbuat salah, tapi hati-hati juga, itu yang kita bahas. Jangan berlindung dengan bahasa khilaf. Saya pernah bertanya, kalau Ustadz Bacawi, bule lo cari apa? Lalu Ustadz itu bilang ambo khilaf, bisa Bapak menerima? Ya Bu, ada Ustadz Bacawi Ustadz. Nah, lalu Ustadz itu mengklarifikasi saya khilaf, Ibu bisa menerima apa enggak? Tak bisa. Sebab yang Bacawi kok Ustadz, Pak, tidak bisa menerima, Pak. Kalau sempatlah ada Ustadz Bacawi, ambo yakin jamaah dan ambo mendengar kajian itu. Walaupun Ustadz itu bilang Pak ambo khilaf, ya. Ternyata tidak semua khilaf bisa diterima, Pak. Nah, ya. Tapi kalau Ustadz tuh berang saja, Pak, naik emosinya, tuh yang kecil khilaf, bisa orang menerima, bisa. Ya. Tapi kalau sampai Bacawi, bisa menerima, bisa. Atau begini Bapak Ibu, ibu melawan suami, terus ditanya, Bu, tidak tahu ibu melawan suami itu dosa besar? Awak khilaf, Pak. Tapi kalau tiap hari ibu melawan suami itu tidak khilaf, berarti memang ibu punya karakter pelawan suami. Beda antara khilaf dengan karakter. Kalau khilaf tuh, Pak, sekali dua kali itu baru khilaf. Ikut tiap hari ibu melawan laki, khilaf itu. Tidak khilaf tuh, memang watak ibu seperti itu tuh. Suku pahlawan ke laki, itu watak. Beda khilaf dengan watak, Bu. Sama suami, bakok apa tanpa istri apa? Nyajawe di suaminya, Pak, khilaf ambo, Pak. Tiap hari menampa bini khilaf tuh. Tiap harinya tanpa bini, Pak. Seketik sesalah tanpa tuh. Seketik tanpa itu tidak khilaf itu tuh. Memang watak bapak tuh. Kasar kepada istri. Nah, ini contoh. Beda antara khilaf dengan karakter. Jadi kalau orang-orang beriman ada kesalahan, itu bisa dikategorikan khilaf. Karena tidak mungkin, Pak, orang yang imannya benar kasar kepada istri. Tidak mungkin, Pak. Ya. Jadi bukan karakter. Kalau orang beriman itu baru disebut khilaf. Tapi kalau karakter, Pak, karakternya jahat, karakternya itu kasar, enggak, karakternya apa, Pak, itu tidak bisa disebut orang beriman yang benar imannya, Pak. Tapi kalau khilaf tadi itu bisa disebut, Pak. Karena kalau khilaf itu kan di luar kemampuannya, Pak. Di luar kemampuannya. Walaupun dia seorang ustadz sekalipun, Bapak Ibu, seorang buya sekalipun, berpotensi salah, Pak. Ada saja nanti, apakah di kampus kalau dia mengajar, ngapa di kawan salah ustadz mah. Ya udah, kalau salah ambo minta maaf. Selesai.
Walaupun dia seorang buya sekalipun dia punya potensi salah, Pak. Walaupun dia seorang penghulu sekalipun, Pak, di kampung itu dia berpotensi salah. Tapi kalau bahasanya khilaf tadi, Pak, memang bukan karakter beliau, tapi mungkin hari itu dek panen badan mungkin, Pak. Ya kan? Dek dipancing kawan kan itu. Yo agak naik juga fokus gitu kan. Andai yang khilaf. Itu yang khilaf tadi itu. Jadi orang-orang beriman kalau bahasa khilaf itu ada, tapi bahasa karakter udah ada. Tidak mungkin orang beriman punya karakter yang jahat. Ya, beda antara khilaf dan karakter. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana merupakan indikator benarnya iman seseorang, bertambah keimanan dari waktu ke waktu. Memang rugi rasanya Bapak Ibu, umur bertambah, Pak. Ya. Kemudian masa hidup atau jatah hidup berkurang, tapi ketaatan kok tambah turun gitu. Ya rugi rasanya, Pak. Umur bertambah ya, Pak. Jatah hidup berkurang, Pak. Dan ketaatan tambah turun, enggak rugi itu, Pak. Rugi itu, Bu. Harusnya kan umur bertambah, jatah hidup berkurang, ketaatan harus nambah gitu. Saya pernah sampaikan di kajian kita sebelumnya, Pak, maka ada bahasa mengejar ketertinggalan. Masih ingat Bapak Ibu kan? Mengejar ketertinggalan bahasanya. Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah ya. Saya hanya mengingatkan saja bahasa mengejar ketertinggalan karena ada orang yang sudah pensiun, Pak. Menjadi-jadi ibadahnya, Pak. Dia selalu menjadi-jadi ibadahnya. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Sampai cerita kamu tahajud itu sabalik di malam ini. Sabalik. Ini mengajar yang sampai 10 dijaga Nabi, Pak. Kan pernah para asatidz menyampaikan 40 yang dijaga Nabi. 17 rakaat sholat wajib. 12 rakaat sholat sunnah. Ada 4 sebelum zuhur. Tambah 11 rakaat tahajud tambah witir, itu yang 40. Yang dijaga oleh Nabi. Artinya di hadis-hadis itu memang dijaga itu, Pak. Contoh tahajud tidak pernah ditinggalkan Nabi 11. Kemudian sholat wajib 17 rakaat. Ya. Kemudian sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Itu kan tidak ditinggalkan Nabi itu, Pak. 4 sebelum zuhur itu kan 22 nanti itu. Ya kan? Itu yang 40. Jadi kecil beliau Ustaz ambu kini menjago saat yang sampai 20 tiap hari. Luar biasa, mengejar ketertinggalan. Ya karena sekali lagi bahasa beliau ketika kerja dulu, Pak. Tajago saya sholat wajib kalau syukur Ustaz. Di kolam berjamaah. Lai tak kerajun saya sholat wajib. Lah syukur ambo dulu mau Ustaz. Berjamaah kok ndak ada tak pikir dia mau dulu aja. Ya baru banyak kegiatannya sibuk kan. Tapi kini Pak sampai pulau kok jago loh, Pak. Ya mudah-mudahan beliau istiqomah sampai mati menjemput beliau, Pak. Karena kegiatan tidak ada lagi, Pak. Awal pensiun. Ya, 40 yang dijaga Nabi dijaganya, Pak. 40 tiap hari, termasuk tahajud 11 rakaat. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang mengamalkan yang 40 ini. Ya, itu menjaga, luar biasa. Kemudian yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang benar imannya adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Ada sebuah hadis Bapak Ibu, kita disuruh belajar tawakal kepada siapa, Pak? Kepada burung. Ini kan ya, Pak ya? Ada riwayat ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad. Saya bacakan terjemahannya saja Bapak Ibu. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Jadi kalau belajar tawakal, Pak, kaburu mau belajar. Di situ ada dua kata ulama. Pertama, ikhtiar. Kesungguhan ikhtiar dari burung itu, Pak. Yakin dia. Ya kalau ibarat awak kan ada paruh, ada kaki gitu. Ada usaha, ada rasa itu yang ikhtiar. Kemudian tawakal. Menyerahkan kepada Allah bahwa rezeki itu Allah yang menjamin, bukan pekerjaan, Pak. Yang menjamin rezeki itu Allah, bukan pekerjaan. Allah, Pak. Ya, makanya
tidak pun bekerja hari itu, kalau kata Allah dapat rezeki, dapat Pak. Kan itu pula diskusi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari. Kata Imam Malik, rezeki itu bisa datang sendiri gitu. Kan itu diskusinya, tidak ada yang salah. Ketika Imam Syafi'i keluar Pak, bertemu dengan orang yang sedang memanen buah-buahan lah namanya, makanan, maka dikasih Imam Syafi'i. Nah, berarti kan ada ikhtiar Imam Syafi'i keluar dapat. Siap tuh Pak melapor ke Imam Malik. Ah, lihatlah oleh guru. Dengan sebab aku tadi keluar, aku dapat. Ah, ini untuk guru. Itu galak Imam Malik. Ah, saya kan tak salah juga. Bahwa ada rezeki yang ternyata memang datang sendiri dia gitu. Jadi Bapak Ibu, rezeki itu hak Allah. Bekerja ikhtiar. Orang tidak bekerja pun Pak, kalau dapat rezeki dapat Pak. Karena rezeki itu hak Allah, bukan karena bekerja ikhtiar. Ah, itu bedanya. Jangan beko menunggu nan ketibu taruh siapa ambo nanti akhirnya tunggulah kalau ketibu yang beda nak tiba-tiba gitu. Maka ikhtiar itu tawakal gitu. Saya dulu pernah juga menyampaikan Bapak Ibu, ada sebuah baliho itu wujud ketawakalan seorang istri Pak. Apa bunyi balihonya? Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal dan baik saja. Aku dan anak-anakmu tidak takut dengan yang sedikit, tidak takut lapar dengan yang sedikit tapi halal, daripada perut kami kenyang tapi masuk neraka. Itu tawakal. Ba mangicek tawakal Pak, hak orang dimakan ya. Ma tawakal. Ba mangicek orang tu tawakal Pak. 1 kilo 8 on ya we. Di mana tawakal situ. Di mana tak tawakal Pak? Angko 9 ubah menjadi 7. Tawakal apa itu? Itu bukan tawakal namanya. Jadi orang-orang yang benar imannya Pak adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan. Apalagi dalam masalah mencari rezeki. Saya percepat. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Ciri-ciri orang yang imannya benar adalah mendirikan sholat, yang menurut ulama berbeda antara mengerjakan dan mendirikan. Makanya ada orang Pak yang berdalil sholat di rumah kan boleh enggak Ustaz? Boleh lah. Dek gara-gara bahasa boleh tadi Pak, ini di rumah-rumah saja enggak boleh jadi. Laisah sholat di rumah Ustaz. Lain. Gara-gara bahasa sah tadi Pak tiba-tiba jadi ya. Mustahil. Siapa bilang sholat di rumah tidak sah? Sama. Tapi tidak bisa disebut mendirikan kata ulama. Orang mukmin adalah orang yang mendirikan. Kalau mendirikan itu bagi laki-laki Pak, di awal waktu berjamaah, berjamaahnya di masjid, itu baru disebut mendirikan. Kalau di rumah, pendapat ulama tidak masuk dalam kategori mendirikan. Itu namanya mengerjakan, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah, sholat di awal waktu berjamaah, berjamaahnya di masjid, itu baru disebut mendirikan. Kita tidak mengatakan tidak sah, sholatnya sah. Tapi ini kan karakteristik orang yang benar imannya. Kemudian yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang benar imannya adalah orang yang mengeluarkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Itu baru benar imannya. Tapi kalau orang pelit, orang yang bakhil, kikir, itu tidak benar imannya. Nah, terakhir jaminan orang-orang yang benar imannya ini akan diangkat derajatnya, akan mendapatkan ampunan, dan jangan khawatir, Allah siapkan rezeki yang mulia bagi orang-orang yang imannya benar itu. Semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.